pengennya, kamu tuh gimana sih? Pengennya gitu. Tetapi aduh, penghuni surga enggak begitu. Wah, kalau lagi marah tuh apa ya? Membludak gitu ya, ngomel ke sana kemari. Tetapi ada keinginan untuk berubah, bisa ternyata. Karena kata Rasul, wa may yatasobbar yusobbirhullah. Barang siapa yang memaksa-maksakan diri untuk sabar, maka Allah beneran akan menjadikannya dia menjadi orang yang sabar. Ya. Lalu yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh itu memedam amarah. Al-ghaidh bahasa Arab, dalam bahasa Arab itu disebut kirbah. Al-ghaidh itu syaddu famil kirbah indam tilaiha. Jadi memedam amarah calon penghuni surga itu seperti syaddu famil kirbah indam tilaiha. Kirbah itu tempat air. Nah, tempat air dia kalau penuh ditutup oleh tali agar tidak apa airnya? Mudal bahasa Sundanya mah ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Luber. Nah, tempat air kirbah saat mau luber tiba-tiba diikat oleh tali agar air itu tidak luber. Para penghuni surga dia memedam amarah saat amarahnya itu sudah memuncak ke atas. Saat amarahnya itu sudah ingin keluar dari tubuh. Jadi memedam amarahnya itu bukan emosi-emosi yang sedikit. Karena kalau emosi yang sedikit itu bisa aja ditahan. Tetapi para penghuni surga, wah itu sudah benar-benar di luar batas. Emosinya itu sudah memuncak, tapi dia mampu memedam amarah, itu luar biasa. Padahal sesungguhnya dia bisa aja melampiaskan kemarahannya. Tetapi dia tahu, ya Allah penghuni surga tuh enggak begini. Sehingga dia mampu meredam emosi yang sudah sangat memuncak. Dan ini tidak mudah. Tuh ya, makanya enggak mudah. Makanya ada enggak di sini? Nah ini hadis man kadhoma ghaizon wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah hatta yukhayyiruhu minal huri masya'a. Nah ini ya, orang-orang wal kadhiminal ghaidha, para penghuni surga itu saat emosi memuncak dia mampu meredamnya. Dan para ulama menjelaskan al-kadhimin itu isim fa'il. Artinya istimror wasabat. Istimror berlanjut, berulang-ulang, wasabat kuat. Jadi dia bisa memedam amarahnya itu berulang-ulang. Setiap kali datang apa yang membuat dia marah, dia selalu mampu meredamnya. Datang lagi yang membuat dia marah, dia mampu meredamnya. Jadi bukan sekali dua kali, itu calon penghuni surga. Mampu memedam amarahnya itu istimror, berkelanjutan, wasabat dan kokoh. Dan apa ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang pintar memedam amarah? Nih, dia nanti di akhirat akan Allah bebaskan memilih bidadari surga yang mana saja yang dia inginkan. Oh Masya Allah, hadiahnya diberi bidadari surga. Kalau kita perempuan berarti dikasih apa? Bidadara. Mau bidadara Bu? Itu Masya Allah, disuruh memilih lagi. Silahkan pilih. Ya, itu keutamaan yang luar biasa. Disuruh memilih mana aja yang kita mau, Allah akan kasih. Masya Allah. Ya, tapi ya itu, mudah nggak Bu memedam amarah? Ada yang membuat jengkel gitu ya. Wah,
Ternyata para penghuni surga seperti ini. Makanya kan kenapa kita butuh sosok sahabat untuk saling berbagi, untuk saling support, untuk saling mengingatkan agar tidak keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Dan kesabaran ini bisa dilatih. Bisa dilatih dan bisa diusahakan. Kalau yang biasanya, wah kalau lagi marah tuh apa ya, membludak gitu ya, ngomel ke sana kemari. Tetapi ada keinginan untuk berubah, bisa ternyata. Karena kata Rasul, wa may yatasobbar yusobbirhullah. Barang siapa yang memaksa-maksakan diri untuk sabar. Barang siapa yang menyabar-nyabarkan. Kalau bahasanya menyabar-nyabarkan berarti gimana Bu? Dipaksa untuk sabar. Nah, barang siapa yang menyabar-nyabarkan diri, yusobbirhullah, maka Allah beneran akan menjadikannya dia menjadi orang yang sabar. Wah, Masya Allah ya. Jadi awalnya dia memaksa-maksakan, tetapi sama Allah ditolong, beneran jadi orang yang sabar. Tuh pengennya, kamu tuh gimana sih? Pengennya gitu. Tetapi, aduh, penghuni surga enggak begitu. Gitu. Kalau ya sesama ini aja, sesama temen aja lah cerita boleh, tetapi jangan sampai marahin orang yang buat jengkelnya. Bolehlah saling berbagi sama sahabat. Gimana sih dia tuh? Karena kita butuh saling support, itu boleh. Tetapi jangan sampai kita memarahi orangnya yang membuat jengkel. Wow, apalagi sampai melabrak lah apa gitu. Itu bukan kriteria penghuni surga. Ada masalah-masalah sedikit didatengin. Apa nih maksudnya? Wah, nggak selesai lah itu pokoknya. Ternyata al-kirbah. Setiap mau luber diikat. Bagaimana agar tidak keluar. Diredam. Itu mudah nggak ya Bu ya? Seperti itu. Gitu ya, setiap ada yang bikin marah. Ya kita marahin siapa aja orang yang paling dekat dengan kita. Gitu ya. Nah jangan sampai kita mudah sekali memberi uzur kepada orang lain tetapi kita tidak bisa memedam emosi kepada orang-orang yang terdekat kita, misalnya kepada suami kita, anak-anak kita. Jangan sampai pada orang lain tuh kita sopan gitu ya. Oh iya maaf, pada suami sendiri, kamu gimana sih? Pada anak-anak, ya Allah ini bandel banget sih gitu. Kok bisa ya ke orang lain kita sangat sopan, tapi anak sendiri dimarah-marahin, suami sendiri dibentak-bentak gitu ya. Karena yang paling berhak mendapat akhlak terbaik itu adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Itu. Ya, jadi ternyata bisa diusahakan. Wa may yatasobbar yusobbirhullah. Bisa kita latih sedikit-sedikit. Bertahap aja, yang biasanya sedikit-sedikit marah-marah di Facebook atau di media sosial yang lain. Pengen ngurangin lah gitu. Dikurangin sedikit-sedikit. Yang biasanya suka nyindir-nyindir di status. Kalau lagi marah tuh kerjaannya sampai sedunia media sosial tuh tahu gitu ya. Nyindir sana, nyindir sini. Marah. Gitulah pokoknya. Saya ingin berubah. Saya ingin menjadi kriteria penghuni surga ya Allah. Maka sedikit-sedikit dikurangi. Dari mulai tidak update di media sosial dalam kondisi-kondisi, apalagi kondisi rumah tangga ya. Ya apapun itulah, masalah apapun tidak mudah kita share di media sosial. Itu bisa dilatih. Terus misalnya sedang ada masalah dengan teman, dengan siapapun. Itu ajang latihan bagaimana kita meredam amarah, wal kadhiminal ghaidz. Dan yang selanjutnya adalah wal afina 'anin nas. Kriteria penghuni surga itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mudah memaafkan kesalahan orang lain ini sifat yang tidak mudah dimiliki kecuali oleh orang-orang yang hebat.
Dan yang memiliki sifat ini adalah para anbiya, para nabi. Bagaimana Masya Allah ya, nabi itu dicerca, dihina, dimaki, tetapi mereka tetap bahagia. Kenapa bahagia? Karena mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang hasad, benci, dendam, kesel. Wah, itu bahagia enggak? Enggak bahagia. Siapa yang bahagia? Yang mudah memaafkan semuanya. Gitu ya. Yang dicontohkan oleh para nabi. Dan yang paling berhak kita maafkan adalah lagi-lagi orang-orang yang terdekat dengan kita. Akan sangat tersiksa saat kita belum bisa memaafkan ibu kita sendiri misalnya. Belum bisa memaafkan kakak kita sendiri misalnya. Belum bisa memaafkan teman dekat kita misalnya. Bahkan apalagi belum bisa memaafkan anak-anak. Apalagi memaafkan suami. Itu sangat bahaya dan sangat menyiksa hati kita. Karena yang paling berhak kita maafkan adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, akan terlihat sifat memaafkan ini saat kita dizolimi oleh orang lain. Kalau kita tidak dizolimi oleh orang lain, nggak akan tahu rasanya bagaimana memaafkan. Betul nggak Bu? Dan dizolimi oleh orang lain itu enak nggak? Nggak enak. Ya, jangankan kita manusia biasa, manusia yang luar biasa seperti Nabi Muhammad saja merasakan hati yang sangat berat, hati yang sangat sempit saat dizolimi oleh orang kafir Quraisy. Nah, hadis itu nggak ada ya. Disebutkan dalam Al-Quran, yadi kusodruka bima yakulun. Nabi Muhammad itu sempit, terasa sempit dadanya, sakit hati, berat saat mendengarkan perkataan-perkataan kaum kafir Quraisy. Kan bagaimana mungkin Nabi Muhammad seorang al-amin disebut apa? Al-kadzab, dikata-katain al-kadzab, pembohong, dikatain apa lagi Nabi Muhammad? Tukang sihir, dikatakan apa lagi? Majnun, padahal orang yang mulia. Dan Nabi Muhammad saja yadi kusodruka bima yakulun, merasa sempit dadanya. Ya, maka kan wajar kalau kita misalnya dituduh yang tidak-tidak, diomongkan yang enggak-enggak, difitnah apa yang kita tidak lakukan, ya. Apalagi sama teman sendiri misalnya, apalagi sama tetangga sendiri misalnya, apalagi sama orang yang ya kita deket misalnya. Diomongin yang enggak baik, difitnah, melakukan apa, itu kita manusia biasa pasti merasakan, ya wajar, kesempitan hati, sakit hati, itu wajar. Karena Nabi Muhammad saja ternyata seperti itu. Tetapi bagaimana kita belajar kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad merasa, yadi kusodruka bima yakulun. Ayat selanjutnya adalah bertasbih kepada Allah. Ternyata Nabi Muhammad saat merasakan kesempitan di dalam dadanya, saat sedang sakit hati karena diomongin yang gak baik, dihina, dimaki, dicerca, difitnah, itu Nabi itu sampai mengeluh gitu ya sama Allah, sakit hati gitu ya. Tetapi kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Beliau bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah lalu bersujud. Jadi solusinya saat kita sedang dizalimi, sedang sakit hati, maka seperti tuntunan Nabi Muhammad kita perbanyak zikir, bertasbih kepada Allah, menyebut nama Allah. Tidak usah klarifikasi, biarkan Allah semuanya yang menjawab. Kok gitu sih? Aku enggak gitu loh. Enak aja aku dibilangin, wah enggak usah, enggak perlu kita klarifikasi apa-apa. Gitu. Terus ini lagi di status lagi, wah jadi perang status ya.
enak aja. Aku nggak pernah loh kayak gitu. Nggak perlu kita klarifikasi apa-apa. Kita ikuti tuntunan Nabi Muhammad saat hati kita sedang sempit, sedang sakit, sedang sedih. Maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Banyak sujud itulah solusi yang paling manjur. Ya, apalagi yang punya hafalan Al-Quran. Udah banyakin murojaah aja. Banyakin lisan kita dengan murojaah, terus banyak murojaah. Itu ya. Jadi memaafkan kesalahan orang lain itu memang enggak mudah. Makanya hadiahnya surga. Kalau mudah mah hadiahnya apa, Bu? Itu ya dari nomor 1 tadi, infak saat dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, mudah nggak, Bu? Mudah nggak, Bu? Terus yang kedua, memedam amarah saat amarahnya memuncak, bahkan di situ dijelaskannya. Mudah nggak? Kalau ditolong sama Allah, mudah. Wal afina anin nas, memaafkan orang yang sudah zolim, yang sudah nggak sopan lah pokoknya gitu ya, udah menggibahkan yang tidak baik, segala macam. Tapi kita harus memaafkan. Nah, itu nggak mudah kalau tidak ditolong oleh Allah. Tetapi luar biasanya Al-Quran selalu memberi solusi. Bagaimana Nabi Muhammad saat sedang sedih, bagaimana Nabi Muhammad sedang saat sempit gitu ya. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Perbanyak sujud, perbanyak menyebut nama Allah. Termasuk murojaah juga menyebut nama Allah, ya betul enggak? Nah, apalagi yang hafalannya sudah banyak itu, saat sedang sedih udah banyakin murojaah aja. Ya, saat lisan ini sedang tidak siap bercerita, maka tidak perlu bercerita pada siapapun, perbanyak murojaah. Gitu. Insya Allah Allah akan sembuhkan. Itu nanti rasain aja ya, saat kita merasakan dizolimi oleh orang lain lalu kita mendekat kepada Allah, itu terasa sekali turunnya pertolongan Allah. Dan contoh satu lagi di bab memaafkan ini, di Quran surah Yusuf, kisah Nabi Yusuf. Di situ ayatnya sangat panjang, jadi tidak akan cukup waktunya kalau dibaca dengan ayatnya ya. Tapi saya akan merangkum saja kisah Yusuf yang sangat panjang itu. Nanti kalau sedang luang waktunya, nih adik-adik, kalau sedang murojaah, ya surah Yusuf itu berarti juz berapa? Juz berapa surah Yusuf? Nah, juz 12. Kalau sudah sedang murojaah surah Yusuf dan sedang luang waktunya, tidak diburu-buru ujian atau apa yang lain, maka sambil dilihat terjemahannya, diikuti kisahnya, ya. Nah, saya akan rangkum saja tentang kisah Yusuf yang panjang ini. Harus jadi harus fokus ya. Intinya di surah Yusuf itu dijelaskan bahwa Yusuf itu dizolimi oleh kakak-kakaknya, ya kan? Dizolimi oleh kakak-kakaknya. Kesedihan Yusuf saat itu yang pertama adalah dilempar atau dibuang ke sumur. Tuh, itu udah sedih banget. Sama kakak sendiri loh, dibuang ke sumur, itu gimana rasanya? Lalu kesedihan yang kedua, dijauhkan dari ayahnya. Ayah yang sangat dicintai sama Yusuf, sama Nabi Yusuf. Dan begitu juga ayahnya sangat mencintai Yusuf. Jadi kesedihan Nabi Yusuf pada saat itu, pertama dibuang, dilempar ke dalam sumur. Lalu yang kedua dijauhkan dari ayahnya, itu membuat Nabi Yusuf sedih. Dan yang ketiga, sedih memikirkan kesedihan ayahnya. Paham nggak? Sedih pasti, ya Allah, ayah tuh pasti sekarang sedang sedih. Jadi double-double kesedihannya. Setelah dibuang ke sumur, ini singkat cerita ya. Setelah dibuang ke sumur, lalu ditemukan banyak para kafilah dagang waktu itu. Nabi Yusuf tuh dijual
sama kakak-kakaknya. Ya Allah, ada nggak ya zaman sekarang yang sejahat itu? Seorang kakak loh itu pada adeknya, ya dijual. Lalu Nabi Yusuf dipelihara di rumah seorang menteri di Mesir. Nah, akhirnya dipelihara di Mesir dan istri menteri itu ternyata jatuh cinta kepada Yusuf, suka lah gitu. Karena kan memang dijelaskan Yusuf itu gimana Bu? Iya, parasnya tuh indah gitu kan ya. Sehingga istri siapa? Menteri ini mulai merayu Yusuf, dan di situ dijelaskan bahkan bukan Zulaikha saja yang merayu Yusuf, teman-teman ibu-ibu yang lainnya juga sama pada merayu. Ya Allah, menggoda gitu. Pernah nggak sih ibu lihat laki-laki yang tampan? Kayaknya nggak akan ada yang setampan Yusuf ya di dunia ini gitu. Itu sampai gitu, itu semuanya gitu. Pas ada Nabi Yusuf itu dan digoda sama Zulaikha dan ibu-ibu yang lain, teman-teman yang lain. Tetapi Masya Allah, keimanan Nabi Yusuf yang sangat tinggi, sifat ihsan, musyahadah, melihat Allah saat itu Nabi Yusuf. Padahal dalam Al-Qur'annya walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha-nya tertarik dan ternyata Yusufnya juga. Karena di situ walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ternyata Yusuf juga sama, karena kan Zulaikha juga cantik. Nah kalau nggak cantik mah ya wajar aja lah, nggak mau, ya nggak? Tetapi ini dalam keadaan kondisi situasi sudah aman, pintu-pintu sudah ditutup, faghallaqatil abwab. Abwab loh ini, abwab itu jamak, berarti pintu-pintu itunya banyak. Kalau kita kan pintu satu udah langsung kelihatan, tetapi di kerajaan pintunya banyak. Yang ini dibuka enggak langsung ranjang, pintu lagi, pintu lagi, pintu lagi. Itu semuanya sudah ditutup. Coba bayangkan, sudah aman dan yakin pada saat itu enggak ada CCTV. Aman lah kalau mau bermaksiat juga. Udah mah Nabi Yusuf juga hamba tertarik karena kecantikannya. Tetapi qala ma'adallah, rasa cintanya kepada Allah lebih besar dari apapun. Tuh Masya Allah. Ya, karena Nabi Yusuf menolak, maka akhirnya Nabi Yusuf difitnah. Akhirnya difitnah seolah-olah Nabi Yusuf lah yang akan menzinahi Zulaikha gitu. Akhirnya dipenjara. Karena difitnah, akhirnya dipenjara. Lalu di penjara itu Nabi Yusuf bertemu dengan dua laki-laki. Dua laki-laki ini dua-duanya bermimpi. Yang satu bermimpi memerah anggur, yang satunya lagi bermimpi apa? Ada yang ingat? Itu Masya Allah, di atas kepalanya ada roti itu ya. Maka dengan baik hatinya Nabi Yusuf mentakwilkan mimpinya. Kata Nabi Yusuf, yang satu akan selamat, yang memerah anggur tadi akan menjadi pelayan raja. Yang satunya lagi gak akan selamat, akan disalib. Nah coba perhatikan, Nabi Yusuf karena tahu orang yang selamat ini kan pasti akan keluar dari penjara ya, karena akan menjadi pelayan raja. Saat itu Nabi Yusuf menitip pesan kepada laki-laki ini yang akan menjadi pelayan raja ini, tolong dong sampaikan pada raja bahwa saya tidak bersalah. Nah ini, tetapi apa yang terjadi? Fa'asahus syaiton dzikra rabbih falabisa fisijni bid'asinin. Ternyata dia yang dititipi pesan itu lupa menyampaikan kepada raja. Dan gak tanggung-tanggung, lupanya itu 7 tahun lamanya. Ya Allah, fala bisa fisijni bid'asinin. Akhirnya sampailah Nabi Yusuf itu tinggal di penjara itu sampai 7 tahun lamanya. Nah setelah 7 tahun lamanya, raja tadi bermimpi melihat apa? Nah itu Masya Allah, setelah 7 tahun Nabi Yusuf mengirim pesan, tolong dong sampein gitu ya. 7 tahun lama raja bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk mau makan 7 ekor sapi yang kurus.
Lalu kata raja, siapa di antara kalian yang bisa mentakwilkan mimpi saya? Di antara orang di situ tidak ada satupun yang bisa mentakwilkan mimpi. Disitulah baru ingat pelayan raja itu, oh saya tahu yang bisa mentakwilkan mimpi itu Yusuf. Udah 7 tahun loh itu. Tolong utus saya kepada Yusuf. Maka diutuslah kepada Yusuf. Yusuf tuh pasti bisa mentakwilkan mimpi raja. Akhirnya pelayan raja tadi diutus ke Yusuf. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Itu pasti ada yang sudah hafal ayat ini. Datang-datang, Yusuf, wahai orang yang jujur, ayyuhas siddiq, wahai orang yang baik, tolong takwilkan mimpi raja. Bahwa raja melihat 7 ekor sapi yang gemuk memakan 7 ekor sapi yang kurus. Perhatikan di sini bagaimana Yusuf. Maka Yusuf langsung menjawab, langsung mentakwilkan mimpinya. Kata Yusuf bahwa akan datang 7 musim panen dan akan datang 7 musim paceklik. Perhatikan, di situ Yusuf enggak bilang, bentar. 7 tahun ini kamu kemana aja? Enggak gitu. Wih, enak aja. Saya di sini 7 tahun loh, nunggu lama, kamu datang minta tolong. Ternyata enggak seperti itu. Ya Allah, tuh Masya Allah ya. Datang langsung, Nabi Yusuf tidak dendam. Walaupun 7 tahun dia lama. Lupanya gitu ya. Bahkan di antara kebaikan Nabi Yusuf, di situ Nabi Yusuf langsung memberi solusinya. Padahal kalau takwil mimpinya itu hanya seperti tadi aja. Takwil mimpinya itu, oh iya, sampaikan pada raja bahwa akan datang 7 musim panen dan akan datang 7 musim paceklik. Titik di situ, itu takwil mimpinya. Tetapi karena baiknya Nabi Yusuf dikasih sama solusinya sekalian. Enggak, wah saya juga di sinilah lama, 7 tahun penjara biarinlah mereka. Nah, enggak begitu. Ternyata dikasih solusinya, maka solusinya tanam gandum ya sebanyak-banyaknya. Maka sisakan sedikit untuk makan dan sisa yang banyak simpan di lumbung untuk nanti persediaan pada saat musim paceklik. Akhirnya, makasih ya Yusuf gitu ya. Terus Yusuf nggak dendam sama sekali dan tidak mengungkit. Itulah luar biasanya, nggak mungkin ya Allah kamu tuh gimana sih? Enggak ternyata. Akhirnya pelayan raja tadi kembali ke raja dan melaporkan hasil takwil mimpi Nabi Yusuf. Akhirnya kata raja, panggil Yusuf. Nah itu Masya Allah ya, Alhamdulillah pertolongan Allah. Akhirnya Yusuf dipanggil ke Mesir dan pada saat itu Yusuf menyampaikan kepada raja bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi menyampaikan bahwa dirinya tidak bersalah ini bukan untuk menuntut balas. Bahkan Nabi Yusuf tidak dendam kepada wanita-wanita yang sudah memfitnahnya gitu ya, hanya ingin menyampaikan saja bahwa dia tidak bersalah, tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Nah, pada akhirnya Nabi Yusuf diangkatlah menjadi bendahara di Mesir, menteri keuangan lah. Kalau sekarang tuh Masya Allah ya, jadi menteri keuangan yang ditugaskan mengatur pembagian gandum pada saat itu. Singkat cerita, datanglah musim paceklik itu. Ya, pas datang musim paceklik, karena memang ternyata yang kebagian musim paceklik itu bukan cuma di Mesir, tetapi sampai negara tempat Yusuf asal ya, Palestina. Itu juga sama paceklik. Akhirnya pas sedang musim paceklik, datanglah 10 orang bersaudara. Karena kalau ingin dibagi gandum kan datangnya pada menteri keuangan ya. Maka 10 orang bersaudara dari Palestina ini datang kepada Nabi Yusuf gitu. Ingin inilah ya. Lalu Yusuf tuh agak memperhatikan ini 10 bersaudara gitu. Mulai bertanya, kalian berapa bersaudara? 12 bersaudara. Kemana 2 lagi gitu? Ditinggal. Siapa namanya? Bunyamin dan Yusuf. Wah, mulai nih Yusuf. Bunyamin mana? Ada bersama ayah gitu. Kalau Yusuf hilang. Waduh gitu ya. Bahkan sampai pada saat itu dalam ayatnya dijelaskan
Saat Bunyamin dituduh mencuri ya, ada ya itu, dituduh mencuri, maka kata kakak-kakaknya tuh kalau Bunyamin mencuri, maka saudaranya Yusuf juga sama. Nah, di situ fa'asarroha Yusufu walam yubdiha lahum. Wah, Yusuf merasa jengkel pada saat itu. Ternyata kakak-kakaknya masih kayak gini gitu ya, gemes gitu. Fa'asarroha Yusuf walam yubdiha lahum. Tetapi luar biasanya Nabi Yusuf jengkel walam yubdiha lahum, tetapi tidak diperlihatkan kejengkelannya. Itu ternyata kalau sedang jengkel usahakan tidak diperlihatkan, seperti ajaran Nabi Yusuf gitu, cukup dalam hati saja. Bisa nggak Bu kalau lagi jengkel nggak diperlihatkan? Tuh sebenarnya kita tuh lagi kesel gitu ya sama suami, lagi jengkel tapi tetap tersenyum. Seperti Nabi Yusuf yang luar biasa, fasarroha Yusuf walam yubdiha lahum, walaupun jengkel saat itu Nabi Yusuf walam yubdiha lahum. Wah, Masya Allah, tidak diperlihatkan kejengkelannya. Sampailah mereka berkata, ya ayyuhal aziz masana wa ahluna durru. Wahai menteri, gitulah zaman sekarang bahasanya mungkin begitu ya. Wahai menteri, tolong, kami sedang kesulitan, sedang kelaparan, kami dan keluarga kami sedang dilanda bencana gitulah. Tolonglah kami, dan kami tidak mempunyai apa-apa untuk ditukar, maka bersedekahlah pada kami gitu. Maka apa kata Yusuf? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Kalian masih ingat enggak apa yang telah kalian lakukan kepada Yusuf dan kepada saudaranya id antum jahilun, saat dulu kalian sedang masa jahil. Ternyata kata para ulama, ada kata-kata id antum jahilun itu sebagai uzur. Itu ya udah diperlakukan seperti itu, Nabi Yusuf masih memberi uzur loh, masih sopan. Kan bisa aja gini, kalian masih ingat nggak dulu apa yang kalian lakukan sama Nabi Yusuf dan sama saudaranya gitu ya. Sampai di situ juga cukup sebetulnya, bisa aja. Tetapi kenapa sih di situ memakai id antum jahilun? Saat dulu kalian masih jahil, seolah-olah sekarang mah udah nggak jahil, ngerti nggak? Padahal mah masih pika sebelin gitu ya. Padahal mah kan tadi juga masih nyebelin. Tetapi luar biasanya Nabi Yusuf, ya Allah, memakai kata id antum jahilun. Lalu mereka kaget, anta Yusuf? Apakah kamu Yusuf? Naam, anak Yusuf. Dari situlah, ya Allah tolong maafkan kami, memang kami yang bersalah. Mereka mengakui kesalahan mereka. Lalu apa kata Yusuf jawabnya? Qala la tasriba alaikumul yaum. Nabi Yusuf berjanji tidak akan mencela kakak-kakaknya, tidak akan mencela mereka. Oh Masya Allah ya, luar biasa. Sampai akhirnya Nabi Yusuf meminta didatangkan ayah ibunya. Lalu datanglah ayah ibunya bertemu dengan Nabi Yusuf. Ayat itu, Masya Allah kalau membaca murojaah ayat itu suka bergetar lah gitu, merasakan momen haru istimewa dua orang yang saling menyayangi, yang saling mencintai, yang sudah lama terpisah akhirnya bertemu gitu. Itu makanya pentingnya baca Quran dan memahami artinya tuh, karena memang sampai ke sini gitu ya, saat murojaah tuh ya Allah gitu ya, akhirnya Nabi Yusuf bertemu dengan orang tuanya. Lalu di ayatnya dijelaskan, ayat 100 kalau nggak salah, ayah ibunya dinaikkan pada singgasana. Masya Allah ya, ini hasil dari kesabaran Nabi Yusuf. Ayah ibunya dinaikkan ke singgasana, lalu luar biasanya, bayangkan kalau biasanya kita sudah lama tidak bertemu, terus akhirnya bertemu, kan pasti kita pengen cerita banyak, benar nggak? Pengen semua dilaporin, ya kan? Gitu. Karena udah lama nggak bertemu. Nah, apa yang pertama diceritakan oleh Nabi Yusuf? Ya abati hadza ta'wilu ru'ya min qablu wa qad ja'alaha rabbi haqqo, kata Nabi Yusuf. Wahai ayah, ini adalah takwil mimpi saya dan Allah merealisasikan semuanya. Wa qad ahsana bi, itu ayat 100. Wa qad ahsana bi. Nah, Nabi Yusuf mulai menceritakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf.
Kenapa ya yang pertama diceritakan itu nikmat? Ya, agar ayahnya senang. Padahal kan banyak sekali ya di belakang sana. Sebelum sampai ke menjadi menteri keuangan tuh banyak sekali kesulitan-kesulitan. Tetapi yang diceritakan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya, waqad ahsana bi id akhrajani minas sijni. Ya Masya Allah ya ayah, Allah telah mengeluarkan aku dari penjara. Waja'a bikum minal badwi, dan mendatangkan kalian orang tuaku dari kampung. Itu deretan nikmat yang Allah berikan, yang Yusuf ceritakan kepada ayahnya. Yang pertama adalah telah mengeluarkan aku dari penjara. Yang masalah tentang dibuang ke sumur, Nabi Yusuf skip, tidak ceritakan, diloncat. Kenapa? Karena ayahnya memang tidak tahu bahwa Nabi Yusuf dibuang ke sumur untuk menjaga perasaan kakak-kakaknya agar tidak malu dan agar ayahnya tidak sedih. Ya Allah, itu banyak pelajaran dari kisah Nabi Yusuf. Di skip, nggak diceritakan meskipun itu sangat menyakitkan. Masya Allah ya Bu ya. Dan itu calon penghuni surga itu ternyata harus seperti itu. Maafkannya itu luar biasa, seperti Nabi Yusuf yang kalau kita mungkin ngomel dulu ya. Ngomel dulu walaupun akhirnya yang memaafkan. Tetapi kan kita gitu panjang dulu. Tapi Nabi Yusuf tidak. Itu keluhuran akhlak Nabi Yusuf. PR ya untuk kita semua. Setiap porojaan, coba ditengok-tengok terjemahannya. Itu banyak sekali insight, banyak sekali nasihat yang menohok gitu ya ke dalam hati. Oh ya Allah, aku mah belum seberapa lah, masih jauh gitu dengan pengorbanan Nabi Yusuf. Nah itu yang ketiga, calon penghuni surga itu mudah memaafkan kesalahan orang lain seperti Nabi Yusuf contohnya.